Kau percaya bahwa ada kereta terakhir yang tidak tercatat di jadwal stasiun? Bukan kereta wisata, bukan juga kereta komuter, tapi kereta menuju dunia lain. Dunia yang hanya bisa dijangkau mereka yang punya niat kelam. Malam itu, aku naik kereta itu, dan semuanya berubah. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja, kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Langit Bandung diselimuti kabut tipis. Jalan Braga yang biasanya ramai oleh musik kafe, kini sunyi mencekam. Hanya suara roda kereta terdengar dari kejauhan, padahal stasiun Braga sudah tidak aktif sejak 1998. Bayu, seorang jurnalis muda, tengah melakukan investigasi urban legend, kereta terakhir pesugihan. Ia ditemani Niken, sahabat sekaligus kameramennya. Mereka berdiri di peron tua stasiun Braga yang terkunci pagar besi berkarat saat tiba-tiba jam di tangannya berhenti di 0044. Dan terdengar siulan kereta. Bayu membeku. Lo denger, Nick? Kereta? Tapi stasiun ini udah mati. Dari kabut tebal muncullah cahaya lampu kereta. Hitam, tua, tanpa nama, tanpa suara mesin. Perlahan-lahan berhenti tepat di depan mereka, padahal tak ada rel yang terhubung. Pintu gerbong terbuka sendiri, kosong, tapi seolah mengundang. Jangan masuk Bayu, ini gila. Kita kesini buat jawaban, Nick. Ini jawaban itu. Bayu masuk lebih dulu, disusul Niken yang gemetar. Di dalam gerbong kereta tampak seperti restoran mewah zaman Belanda, lengkap dengan lilin-lilin menyala dan dinding kayu jati. Tapi tak ada satupun penumpang, hanya mereka berdua. Hingga seorang pramugara tua dengan wajah dingin datang dan berkata, "Tiket 2, menuju kekayaan, tapi bayarannya jiwa." Bayu tertawa sinis, mengira ini prank atau teater jalanan. Tapi saat ia memegang tiketnya, ia melihat kilasan masa depan. Dirinya kaya raya, terkenal. Tapi Niken tergeletak berdarah di kamar gelap. "Bayu, lepasin tiket itu," jerit Niken. Namun kereta sudah mulai melaju, perlahan, lalu cepat, dan Bandung menghilang dari jendela. Niken menempelkan wajahnya ke jendela, terperangah. "Bayu, itu bukan luar Bandung. Lalu ini di mana? Lihat, langitnya merah dan ada wajah di atas gunung." Tiba-tiba seluruh lampu di kereta padam. Gerbong gemetar. "Selamat datang di perbatasan Braga Tua. Siapkan persembahanmu." Gelap, hening. Lalu dentuman keras mengguncang kereta. Bayu dan Niken terlempar dari kursi mereka, mendarat di lorong gerbong yang kini dipenuhi asap tipis beraroma belerang. Lilin-lilin padam. Dinding yang tadi megah kini berubah kusam, berlumur noda hitam seperti terbakar. Dari kegelapan muncul suara, serak, berat dan dingin. Setiap penumpang harus menyerahkan satu hal paling berharga. Tanpa itu, kalian tidak bisa melanjutkan perjalanan. Bayu berusaha membuka pintu gerbong untuk kabur, tapi tak ada gagang. Dinding kereta kini seperti batu hidup, berdenyut pelan. Niken menangis, wajahnya penuh panik. Apa maksud mereka persembahan? Tiba-tiba sebuah meja tua muncul di tengah lorong. Di atasnya, foto-foto masa kecil Bayu, jurnal lamanya, buku catatan investigasi, dan liontin milik ibunya. Bayu mendekat, tangannya gemetar. "Itu barang-barang gua, dari kamar lama gua. Gimana bisa?" "Kau ingin jawaban, Bayu? Maka beri kami masa lalumu." Bayu menatap liontin ibunya, satu-satunya peninggalan setelah sang ibu meninggal dalam kebakaran saat ia kecil. Ia mundur. "Gak bisa,
Ini satu-satunya yang gua punya dari dia. Dinding kereta kembali bergetar. Suhu meningkat. Niken memegangi dadanya. Bayu, aku sesak. Kayak dicekik. Suara pramugara tua muncul lagi. Kali ini berdiri di ujung lorong. Kalau tak bisa memilih, maka dia yang akan dipilih. Tiba-tiba liontin itu melayang. Terbakar perlahan di udara. Bayu berteriak, mencoba meraihnya. Tapi telapak tangannya melepuh, terkena nyala api tak kasat mata. Dan saat liontin itu lenyap, Niken tersungkur ke lantai. Tak sadarkan diri. Bayu mengguncangnya. Niken, bangun! Nick! Niken membuka mata perlahan, tapi bukan dengan mata biasanya. Kedua matanya kini hitam legam, memantulkan bayangan wajah Bayu sendiri, tercermin bersama sosok-sosok asing di belakangnya. Kereta tiba-tiba berhenti. Pintu terbuka. Bukan stasiun, tapi seperti pasar tua, sunyi. Ada papan reot bertuliskan, "Pasar sesajen, hanya yang sudah menyerah yang boleh masuk." Bayu menoleh ke arah Niken, yang kini berdiri sendiri, dengan suara yang bukan suaranya. "Ini baru awal, Bay. Kau pikir cuma aku yang harus dikorbankan?" Bayu berdiri terpaku di pintu gerbong. Pasar itu bukan pasar biasa. Lapaknya dari kayu lapuk, barang dagangannya bukan buah atau sayur, tapi potongan tubuh, kain kafan terbakar, mainan rusak penuh darah, dan tiket kereta yang bernoda hitam di sudutnya. Bayu memutar kepala ke arah Niken, yang kini menatap kosong, dengan iris mata masih legam. Namun yang lebih mengerikan, ia tersenyum. "Bayu, kau tahu kenapa aku ikut investigasi ini? Bukan karena persahabatan, tapi karena aku juga pernah naik kereta ini 2 tahun lalu." Bayu mundur setengah langkah. "Apa? Tapi waktu itu kita..." Niken memotong dingin. "Kau pikir kenapa aku gak pernah cerita soal kematian adikku? Karena aku yang menukarnya demi kesembuhan ibu." Darah Bayu berdesir. "Kau ikut pesugihan itu?" Niken menunduk. Tangisnya pecah. Mata gelapnya perlahan kembali seperti semula. "Aku nyesel, Bayu. Tapi aku pikir, kalau kita bisa lewati pasar ini, kita bisa keluar. Bisa balikin semua." Tiba-tiba suara serak terdengar dari dalam pasar. Tidak ada yang kembali, kecuali mereka yang menjual lebih banyak. Dari balik lapak muncul sosok berjubah hitam. Tubuhnya setengah membusuk, dan di tangan kirinya tergenggam sebuah timbangan emas. Ia mendekat, menatap mereka bergantian. 2 jiwa datang, satu sudah pernah menukar, yang satu baru mencicipi. "Kau ingin lewat? Tawarkan sesuatu, atau jadi dagangan." Bayu melihat sekeliling, semua pedagang mulai melirik ke arahnya. Lidah-lidah panjang menjulur, tangan-tangan kurus bertepuk lirih. Lalu seorang ibu tua mendekat, menawarkan sepucuk surat. "Ini surat perjanjian. Kalau kau mau, Bayu, tanda tangani, serahkan siapa saja yang paling dekat di hidupmu. Dan kau akan jadi kaya, hidup abadi, semua yang kau mau." Bayu gemetar, ia menatap Niken, lalu menatap tangannya sendiri. Dalam pikirannya muncul gambaran. Rumah megah, mobil mewah, pameran jurnalistik internasional, dan Niken terkubur di tanah. "Bayu? Lo nggak tanda tangan kan?" Bayu menggertakkan gigi, mencari cara kabur. Tapi di belakang kereta perlahan mulai berjalan lagi, meninggalkan mereka. "Pilihan sekarang, Bayu," bisik sosok berjubah. "Kereta atau dia?" Bayu berteriak. Tunggu, gue." Bayu terdiam. Tangan kirinya terulur ke arah kereta yang makin menjauh. Tangan kanannya memegang surat perjanjian dari sosok berjubah. Niken menatapnya, lelah. Luka di pipinya mengering jadi kerak hitam. Nafasnya pendek, tapi masih mencoba bicara. "Kalau lo tanda tangan, lo nggak beda sama mereka. Lo nggak akan bisa kembali, Bayu. Kita nggak akan bisa pulang." Kereta tinggal sejauh beberapa meter. Tapi Bayu tahu, kalau dia tak naik sekarang, mungkin mereka akan selamanya terjebak di tempat ini. Pria berjubah berdecak pelan. Setiap detik berlalu,
satu kenangan indahmu akan terhapus. Dan jika kenangan terakhir hilang, kau tak akan ingat siapa engkau sebenarnya. Tiba-tiba, timbangan emas di tangan kiri pria itu menyala. Di sisi kiri, ada siluet wajah Bayu tertawa memegang piala penghargaan jurnalis muda. Di sisi kanan, siluet tubuh Niken tertelungkup berdarah. Dan perlahan, sisi kanan lebih berat. Bayu menjerit, "Kenapa Niken yang berat? Gua belum mutusin apapun." "Karena hatimu sudah condong ke arah sana. Kau hanya belum berani mengakuinya." Niken terisak. "Bayu, lo sahabat gua. Tapi kalau lo mau kaya, ambil aja. Gua nggak tahan di tempat ini juga." Suara lonceng terdengar. Kereta mulai melambat, seperti memberi satu kesempatan terakhir. Bayu menarik nafas dalam, merobek surat itu tepat di depan wajah pria berjubah. "Gua nggak tukar siapapun. Kalau harus bayar, gua bayar dengan diri gua sendiri." Pria berjubah tersenyum. Untuk pertama kalinya, tersenyum tulus. Jarang ada yang berkata begitu, tapi pilihan itu membawa konsekuensi berbeda. Pasar bergetar, cahaya merah membanjiri seluruh langit. Gerobak-gerobak hancur, pedagang menjerit dan lari. Timbangan emas meledak jadi abu, dan tubuh pria berjubah itu berubah menjadi cahaya, lalu lenyap. Kereta berhenti sendiri di depan mereka. Pintu terbuka perlahan, tapi kini hanya ada satu kursi kosong. Bayu menarik tangan Niken, tapi dia tak bergerak. "Bayu, lo yang bayar, lo doang yang bisa naik sekarang. Gue harus menunggu di dunia ini, sampai ada yang gantiin tempat gue." Bayu panik. Enggak bisa, gue nggak ninggalin lo lagi." Niken menatapnya dengan senyum tipis. "Gue udah pernah naik kereta ini, gue tahu aturan mainnya. Tapi lo masih punya waktu, masih bisa kembali." Bayu menjerit saat pintu mulai tertutup sendiri, tapi tubuhnya seperti diseret masuk oleh kekuatan tak terlihat. Sebelum pintu menutup sepenuhnya, Niken berkata, "Bayu, cari asal kereta ini, di Bandung Lama, di bawah Braga. Di sana, semua jawaban disimpan, termasuk tentang gue." Gubrak! Pintu menutup, Bayu menjerit, dan kereta melaju menuju stasiun berikutnya, yang hanya disebut orang-orang sebagai gerbang keempat. Kereta menderu dalam diam. Bayu duduk sendirian di gerbong yang kini sepenuhnya berbeda, seperti diubah oleh sesuatu yang tak terlihat. Bangkunya berlapis beludru merah gelap, jendelanya dipenuhi embun hitam. Di luar, tak ada malam, tak ada langit, hanya bayangan-bayangan gedung tua yang bergerak mundur. Bayu menggenggam tangannya. Luka bekas membakar surat perjanjian itu masih merah, tapi dingin. Lalu, terdengar suara ketukan dari kursi di depannya. Seorang penumpang tiba-tiba duduk di sana, tapi wajahnya ditutupi topeng kayu. "Kau Bayu, anak dari Marlina, wartawan yang menyentuh jalur terlarang." Bayu mundur sedikit. "Siapa lo? Kok tahu nama nyokap gue?" Orang bertopeng itu tak menjawab. Ia menggeser koper kecil ke meja di tengah, lalu membukanya perlahan. Di dalamnya, potongan surat kabar, dokumen investigasi, dan foto lama. Bayu memungut satu, tangannya gemetar. Itu foto ibunya, Marlina, berdiri di depan stasiun Braga tahun 1992. Dan di belakangnya, kereta yang sama, hitam, tanpa nama. "Lo kenal nyokap gue?" "Lebih dari itu," jawab penumpang bertopeng. Dia penumpang pertama kereta ini yang menolak membayar dengan jiwa. Tapi semua punya harga. Bayu mulai mengguncang kepalanya. "Gak mungkin, nyokap gue meninggal karena kebakaran. Gue lihat sendiri." Penumpang itu menyodorkan potongan arsip rahasia. Surat interogasi dari institusi tak dikenal, berkop pengelola perlintasan Braga. Dia tidak mati, dia dipanggil kembali. Dan hanya bisa dibebaskan jika anaknya menyelesaikan perjalanan. Kereta melambat, lonceng berdentang 4 kali. Suara logam dari pengeras suara berbisik. Gerbang keempat, penumpang terpilih harap bersiap. Bayu berdiri, tubuhnya berat, tapi gerbong mulai terbuka dan pemandangan di luar tidak masuk akal. Jalan Braga, tapi
dalam versi lain. Gedung-gedungnya tinggi menjulang, tapi bergaya tahun 1930-an. Tak ada orang, tapi pintu-pintu semua terbuka, dan di setiap dinding, cermin besar. Setiap cermin memantulkan wajah-wajah yang dikenal Bayu. Wajah almarhum ayahnya, teman masa kecil, Niken, bahkan dirinya sendiri, tapi versi yang berbeda. Tua, muda, rusak, kaya, dan yang paling menyeramkan, versi dirinya dengan mata kosong dan senyum bengkok. Bayu berbisik, "Apa ini? Masa depan gue?" "Bukan," kata penumpang bertopeng. "Ini adalah pilihan-pilihan yang kau tolak. Disinilah kereta memilih siapa yang akan diteruskan dan siapa yang harus ditinggalkan." Tiba-tiba semua cermin retak, dan dari balik retakan itu muncul tangan-tangan hitam berusaha meraih Bayu. Penumpang bertopeng menyentuh bahunya lalu berbisik, "Cari ruang bawah tanah di Braga nomor 17. Di sanalah ibumu terakhir terlihat dan kebenaran tentang pesugihan dimulai." Bayu menoleh, "Siapa lo sebenarnya?" Penumpang itu berdiri membuka topengnya, dan wajah yang terlihat di baliknya. Wajah Bayu, tapi lebih tua, matanya penuh amarah. "Aku, dirimu yang gagal keluar." Lalu ia hilang, seolah ditelan udara. Bayu berdiri sendiri, dikelilingi cermin-cermin rusak, dan suara gerbong mulai menjauh. Langkah Bayu bergema pelan di antara jalanan Braga yang hening. Udara dingin menusuk, meski tak ada angin. Ia berjalan melewati gedung-gedung tua yang tampak membusuk dalam waktu yang beku. Di setiap jendela, tampak sosok-sosok berdiri diam, menatap tanpa mata. Di tangannya, terselip kertas kecil bertuliskan alamat. Braga nomor 17 ruang bawah tanah. Bangunan itu terlihat seperti rumah biasa dari luar. Papan kayu tua bertuliskan toko buku jadwal, tapi kacanya pecah. Pintunya terbuka separuh. Bau tanah lembab dan kertas terbakar menyambutnya. Bayu masuk perlahan. Di tengah ruangan penuh rak tua, ia melihat tangga spiral menuju bawah tanah, terbuat dari besi berkarat. Saat kakinya menyentuh anak tang pertama, terdengar suara, "Langkahmu tak bisa dibatalkan, Bayu." Suara perempuan, lembut, terkenal. Bayu menoleh cepat. "Bu?" Tapi tak ada siapa-siapa. Dengan napas tertahan, ia melanjutkan turun. Ruang bawah tanah itu gelap, lembab, dan berisi simbol-simbol aneh di dinding. Di tengahnya, kursi kayu terikat rantai, dan di belakangnya, sebuah cermin besar penuh retakan dengan tulisan tergores. "Perjanjian awal dimulai di sini." Bayu mendekat, perlahan menyentuh cermin itu. Dan saat jari telunjuknya menyentuh retakan, semua gelap berubah. Ia tiba-tiba berada dalam ruang makan mewah tahun 1992. Di meja, ibunya Marlina, muda, cantik, tapi wajahnya lelah. Di sekeliling meja, 5 pria berjas hitam, wajahnya dibalut bayangan. Salah satunya menyodorkan kontrak. Tukar 1 nyawa demi kekayaan Nona Marlina, hanya butuh tanda tangan. Bayu ingin berteriak, ingin mencegah, tapi ia hanya bisa melihat. Ibunya menolak berulang kali, tapi saat satu dari mereka menyebut, "Kami tahu anakmu akan lahir tahun ini. Kau bisa memilih, sekarang atau nanti dia yang kami jemput." Bayu berteriak dalam diam, "Tidak, Mama, jangan!" Ibunya berdiri, menjatuhkan kursi, dan membakar kontrak itu dengan lilin. Para pria itu berdiri, lalu segalanya terbakar. Ruangan runtuh, cahaya menyilaukan. Kebakaran yang selalu diyakini Bayu sebagai kecelakaan, ternyata adalah upaya pelarian ibunya dari kontrak pesugihan. Bayu terlempar kembali ke ruang bawah tanah, napasnya sesak, tubuhnya lemah. Tapi di depan cermin, kini muncul satu bayangan. Niken, terikat di kursi, menangis, tapi tak sendiri. Di belakangnya, ibunya, Marlina, masih hidup, mata kosong. Bibirnya hanya berbisik, "Tebusanku belum lunas, Bayu. Kereta akan kembali, dan kali ini kau yang harus memilih." Tiba-tiba dinding bawah tanah pecah,
dan rel kereta muncul dari balik batu. Lampu kereta menyala, mendekat cepat, tanpa suara. Kereta itu meluncur pelan di antara reruntuhan ruang bawah tanah Braga nomor 17. Rel-rel logam tumbuh dari dinding, seperti menjebol batas realita. Lampu-lampu kereta menyala keemasan, namun hangatnya palsu. Udara dipenuhi desiran, suara bisikan yang menyebut nama Bayu berulang-ulang. Bayu, waktumu telah habis. Bayu, bawa jiwa atau serahkan nyawamu. Bayu berdiri di hadapan cermin besar yang kini memantulkan dua sosok di belakangnya. Niken, terikat, tubuhnya penuh luka, dan ibunya, Marlina, berdiri diam dengan wajah tanpa ekspresi. Kita hanya bisa bawa satu, bisik suara dari kereta. Yang satu akan kembali ke dunia, yang satu lagi jadi bahan bakar perjalanan abadi. Cermin itu retak perlahan, seperti akan hancur kalau Bayu terlalu lama ragu. Bayu menatap Niken, lalu ibunya. Niken menangis. Bayu, jangan pikirin gue, bawa ibumu pulang. Marlina hanya berbisik. Kau anakku, aku sudah memilih melindungimu dulu. Jangan tukar hidupmu sekarang. Bayu memejamkan mata. Dalam pikirannya terulang semuanya. Niken menyelamatkan kameranya saat kereta hampir jatuh. Ibunya menolak kontrak 20 tahun lalu. Dan dirinya sendiri yang ingin tahu kebenaran tapi tak pernah siap membayar harganya. Tiba-tiba suara keras terdengar. Pilih, atau kami pilih untukmu. Bayu membuka mata. Gua gak pilih siapapun. Ambil gua. Gua satu-satunya yang bikin ini semua kebuka lagi. Lampu kereta langsung padam. Segalanya gelap. Lalu, cermin pecah. Dan Bayu terbangun di ranjang rumah sakit. Tubuhnya terbalut perban. Infus menancap di lengan. Di sampingnya Niken, selamat meski masih lemah. Tapi kursi di sebelah Niken kosong. Beberapa hari kemudian, Bayu mendatangi lokasi bekas Braga nomor 17. Tapi bangunan itu telah rata. Tak ada jejak tangga bawah tanah. Hanya sisa puing dan sebuah rel pendek yang tertutup rumput. Di ujungnya, liontin ibunya, bersih, seolah baru diletakkan. Ia genggam liontin itu, lalu menatap ke langit malam. Dan di ujung jalan Braga, asap hitam mengepul dan suara siulan kereta terdengar kembali. Tapi tak ada yang percaya. Tak ada yang lihat. Kecuali Bayu. Kereta pesugihan tak pernah selesai, hanya berpindah penumpang. Dan siapa tahu, malam ini saat kota tertidur, suara siulannya kembali terdengar. Siapakah penumpang berikutnya? 4 bulan kemudian, Bayu telah kembali bekerja. Ia mengisi seminar, membagikan kisahnya di berbagai kanal. Orang menyebutnya jurnalis saksi alam gaib, tapi tidak ada yang tahu bahwa setiap malam Bayu masih bermimpi. Mimpi tentang gerbong kosong, tentang suara rel, tentang ibunya yang tak pernah benar-benar kembali. Dan suatu malam, Niken datang ke rumah, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia meletakkan sesuatu di meja. Sebuah tiket kereta, hitam legam. Bertuliskan, pulang adalah perjalanan terbalik. Bayu mematung. Itu tiket yang sama seperti dulu. Tapi yang lebih aneh, di pojok bawah tiket itu tertulis tanggal keberangkatan. Malam ini, 00,44. Dan nama penumpang, Niken S. Gua gak minta ini, Bay, kata Niken pelan. Gua cuma tidur siang, dan pas bangun, tiket ini ada di bawah bantal. Bayu terdiam, napasnya tercekat. Itu artinya, lo dipanggil balik. Tapi kenapa sekarang? Gua pikir kita udah bebas. Gua pikir lo yang bayar semuanya waktu itu. Niken membuka jaketnya perlahan. Di dadanya, terpahat bekas luka berbentuk simbol rel bercabang 3. Luka yang tak pernah ada sebelumnya. Gue rasa kereta gak pernah ngelepas penumpangnya sepenuhnya. Mungkin ini waktunya gue nyelesain utang gue sendiri. 00.30 WIB. Bayu dan Niken berdiri di trotoar Braga, di depan kafe tua yang kini jadi puing. Jalanan sepi, tapi udara berubah. Lampu jalan mulai redup satu persatu.
Dan dari kejauhan, terdengar siulan. Tapi kali ini 2 tiket muncul. Satu lagi untuk Bayu. Tertulis pendamping, wajib ada saksi. Bayu menggeleng. "Nggak, Nick, kita udah selesai. Gua nggak mau balik ke kereta itu." Tapi Niken menggenggam tangannya. "Kalau gua harus masuk lagi, lo temenin gua. Lo satu-satunya yang tahu jalan pulang." Kereta muncul perlahan dari balik kabut. Lebih besar, lebih sunyi, tapi juga lebih hidup. Pintunya terbuka perlahan. Di dalam cahaya biru menyala, bukan lilin, tapi seperti jiwa-jiwa menyala redup. Bayu dan Niken melangkah naik. Gerbong itu tak lagi kosong. Ada penumpang lain, semuanya mengenakan topeng kayu. Dan di dinding gerbong kini terukir besar, perjalanan kedua, penebusan atau penghancuran. Bayu menelan ludah. Ini bukan kereta yang sama. Niken memegang lengan Bayu. "Gue rasa sekarang kita bukan penumpang, tapi bagian dari perjalanan itu sendiri." Tiba-tiba, salah satu penumpang bertopeng berdiri. Ia membuka topengnya. Itu ibunya Bayu, Marlina. Tapi kali ini matanya kosong sepenuhnya. Ia berjalan ke arah Bayu. Bibirnya bergerak tanpa suara. Dan di luar jendela, Bandung mulai terbakar perlahan. Asap merah menggulung di luar jendela. Gedung-gedung tua di sepanjang Braga terbakar, tapi tak runtuh. Justru berdiri semakin tinggi, seperti tumbuh dari api. Bayu menatap ibunya. Marlina, wajahnya tak tua, tak muda. Matanya kosong tapi bibirnya mulai bersuara. "Aku belum pulang, Bayu. Aku hanya ditahan. Karena penumpang terakhir belum selesai menebus semuanya." "Siapa penumpang terakhir itu?" tanya Bayu pelan. "Kau," jawab Marlina. "Bukan saat kau pertama naik, tapi sekarang." Tiba-tiba seluruh penumpang bertopeng berdiri bersamaan. Mereka mulai menari perlahan, gerakan aneh, serempak. Tubuh-tubuh mereka seperti terhubung satu simpul, membentuk lingkaran besar di dalam gerbong. Niken berbisik, "Ini bukan kereta lagi, ini ritual." Lampu biru berganti jadi merah. Rel di luar berubah bentuk. Tak lagi lurus tapi bercabang, berputar, menukik ke bawah tanah. Pengeras suara terdengar. Perhentian terakhir. Lapisan terdalam kota. Penumpang pilihan, siapkan keputusan. Bayu merasakan tangannya mulai menghitam. Kulitnya berubah seperti arang. Simbol yang sama dengan di dada Niken kini muncul di telapak tangannya. "Lo lihat ini?" ujar Bayu. "Gua nggak bisa keluar lagi, Nick." Niken menatapnya penuh air mata, tapi kemudian tersenyum. "Mungkin emang bukan keluar yang harus kita cari, tapi nutup semua jalur, Bay, biar nggak ada yang bisa naik kereta ini lagi." Bayu mengangguk perlahan. Pandangannya menyapu gerbong. "Kalau gitu, kita harus rusak keretanya dari dalam." Mereka mulai berjalan ke gerbong mesin. Setiap langkah suara jeritan terdengar dari dinding. Satu gerbong dipenuhi anak kecil menangis. Gerbong lain penuh dengan tubuh orang tua yang duduk membatu. "Ini korban-korban sebelumnya," ujar Niken. "Yang gagal, yang ditukar, yang ditinggal." Di ujung lorong, gerbang besi besar menunggu. Bayu meraih tuas pengunci dan menariknya dengan seluruh tenaga. Pintu terbuka. Gerbong mesin. Tidak ada mesin. Hanya kursi raja dari tulang belulang. Dan di atasnya, sosok tinggi menjulang, bertanduk, bermata hitam, tubuhnya terbungkus jubah asap. Ia membuka mulut. Suaranya seperti ribuan kereta menghantam serentak. "Siapa yang ingin mengakhiri keseimbangan?" Bayu dan Niken berdiri berseberangan. Di antara mereka, tuas pengatur arah rel, entah mengarah ke dunia atau ke jurang akhir. Bayu menatap Niken. "Kalau gua tarik, kita semua jatuh. Tapi dunia aman. Kalau enggak, kereta ini bakal terus jalan. Cari penumpang baru, anak-anak, siapa aja." Niken menggenggam tangan Bayu. "Gua di sini, sampai akhir. Tarik, Bay." Bayu menarik tuas.
Terdengar jeritan panjang, gerbong bergetar hebat, dinding meleleh, langit retak. Kereta mulai jatuh ke dalam jurang api, tapi tangan besar mencengkeram Bayu. Sosok hitam menariknya keluar dari ruang mesin. Niken terlempar ke belakang. Bayu berteriak, "Jangan!" Lalu, semua menghilang. Bandung, pukul 4.00, waktu Indonesia Barat. Hujan turun deras. Bayu terbangun di trotoar Braga. Sendirian, tangannya bersih. Tiket itu tak ada. Tapi di telinganya masih terdengar suara kereta menjauh. Bayu duduk di sebuah kafe kecil, menulis memoar. Lalu ia mendapat surat tanpa pengirim. Isinya hanya satu kalimat. Gerbong mesin masih mencari masinis baru. Dan di dalam amplop, satu tiket. Tertulis Niken. Bayu menatap tiket di tangannya. Nama Niken tertera jelas di sana, tapi tanggal keberangkatan kosong. Hanya ada satu catatan di bagian belakang, ditulis dengan tinta merah tua. Bukan siapa yang naik, tapi siapa yang tidak bisa menolak. Ia menatap keluar jendela kafe. Jalan Braga tampak biasa. Mobil lalu lalang. Orang berjalan cepat, mengejar rutinitas. Tak ada api, tak ada asap, tak ada kereta. Tapi telinganya masih mendengar suara itu. Siulan panjang, sayup, seperti dari bawah tanah. Bayu menunduk. Di bawah kakinya, ubin lantai kafe sedikit terbuka. Dan di celahnya, terlihat ujung rel besi hitam. Ia tersenyum getir. Kereta nggak pernah benar-benar pergi, cuma nunggu yang berikutnya. Lalu pandangannya naik ke arah kamera CCTV di pojok kafe. Ia menatap langsung ke arah penonton, ke arah kita. Pertanyaannya cuma satu sekarang. Kalau tiket itu sampai ke tangan lo, apa yang akan lo tukarkan? Layar padam. Suara rel mulai menderu. Siulan panjang memecah malam.